Halo, bertemu lagi dengan saya ST dari performamadika.com. Kali ini saya akan menjelaskan berbagai safety device yang biasa kami gunakan dalam membuat suatu mesin maupun mendesain sebuah sistem. Tujuannya apa? Agar memberikan keselamatan maupun keamanan bagi sistemnya sendiri ataupun bagi usernya. Tanpa menunggu lama, mari kita bahas satu-satu. Baik, untuk device yang pertama ini saya ada NFB. Kepanjangannya adalah No Fuse Breaker. Jadi dijelaskan dengan sangat jelas bahwa ini adalah sebuah circuit breaker yang tidak menggunakan fuse atau sekring. Gunanya apa? Sama dengan sekring, adalah untuk membatasi arus yang masuk ke dalam sebuah rangkaian. Di sini ada brand dari Mitsubishi dengan tipe NF50JP. Arus batasnya adalah 50 ampere. Nah, ini biasanya kami gunakan di mana? Ini biasanya kami gunakan dalam pembuatan sub panel distribusi maupun sebagai main power feeder di mesin kami. Biasanya untuk ampere-ampere yang lebih tinggi dari ini, di sini nanti di bawah ini ada setelan ampernya. Jadi untuk menentukan dia trip di ampere berapa itu ada perhitungannya sendiri. Nah, ini 3 pul ya. 3 pul 50 ampere. Baik, untuk perangkat selanjutnya di sini ada sebuah safety relay. Namanya sudah safety relay, berarti ini adalah relay khusus yang bertujuan untuk mengamankan. Mengamankan siapa? Biasanya ini digunakan untuk mengamankan operator, jadi untuk menghentikan kinerja sebuah mesin dan tidak akan bekerja kembali sebelum persyaratan keamanannya dipenuhi lagi. Biasanya untuk penerapannya ini diimplementasikan dalam suatu rangkaian safety, di mana picunya bisa dari tombol emergency maupun dari safety gate. Ya, di sini ada brand dari Pinos ya, maaf kalau salah baca, dengan seri XP2 0,5S. Nah, ini nama kompletnya di sini. XP2 0,5 garis miring 24 VDC 2NO 2NO fix. Maksudnya apa? 2NO fix adalah ini. Jadi begitu ini sudah di reset dalam keadaan on dan semua persyaratan keamanan terpenuhi, kontak ini akan langsung on. Jadi begitu reset start itu sudah on, ini langsung kontak. Sedangkan yang dua ini ada jeda waktu sepanjang 0,5 second dibandingkan yang pertama tadi yang fix. Jadi untuk yang fix terminalnya nomor sekian-sekian, untuk yang ada tundanya setengah detik itu nomornya sekian-sekian. Nah, supply-nya berapa ini? Supply-nya 24 volt DC. Berlanjut ke device selanjutnya, ini ada protection atau circuit breaker yang biasanya digunakan untuk motor. Untuk teman-teman yang bergerak di bidang otomasi maupun bekerja sebagai maintenance maupun dari electrical engineer, tentu tidak asing dengan barang ini. Ini biasanya digunakan untuk memproteksi sebuah motor dari apa? Dari beban berlebih maupun short circuit apabila settingannya tepat.
Untuk ini dari Siemens dengan tipe 3RP6011 1AA10 dengan range ampere, batas ampere yaitu 1,1 sampai dengan 1,6 ampere. Untuk penggunaannya sendiri ini harus disesuaikan dengan nameplate motor yang akan diproteksi. Jadi ini lebih cenderung proteksi untuk motor. Dan untuk personelnya ada proteksinya sendiri. Ini teman-teman bisa tarik ini keluar. Nah, dia tidak akan bisa dinyalakan apabila teman-teman sedang melakukan penggantian motor yang jauh dari panel kontrol. Nah, ini ada satu tambahan safety lock untuk agar tidak dinyalakan. Untuk posisi trip biasanya di sini, nah di tengah-tengah ini harus di off kan dulu baru bisa dinyalakan lagi. Untuk ini biasanya selain melindungi dari overload maupun short circuit, apabila kabelnya ada yang putus satu pas pun juga akan terdeteksi, akan terjadi perbedaan ampere di salah satu pole, biasanya akan langsung trip. Baik, setelah kita bahas circuit breaker untuk motor, device selanjutnya di sini saya ada MCB. Ini ada dua MCB serupa namun tidak sama. Yang di kanan ini adalah MCB untuk tegangan DC, dan yang di sebelah kiri saya ini adalah MCB untuk tegangan AC. Jelas terlihat ya. Untuk yang DC ini ada markingnya dengan simbol positif di sini, negatif di sini. Dan di bodinya pun juga dijelaskan untuk pemasangan harus sesuai dengan polaritinya atau kutubnya agar dapat bekerja dengan optimal. Perbedaannya apalagi? Tentu yang secara jelas adalah mekanis di dalamnya berbeda. Karena apa? Karena tegangan AC maupun tegangan DC itu berbeda. Nah, untuk yang AC ini memiliki mekanis yang lebih sederhana untuk memadamkan percikan api. Dari mana? Dari kotak yang terlepas. Biasanya ada lompatan bunga api ya. Kalau habis nempel itu kemudian terbuka, biasanya ada bunga api walaupun hanya sedikit. Nah, karena tegangan AC ini bentuknya gelombang sinusoidal, arusnya pun juga akan mengikuti tegangannya. Jadi arusnya akan naik dulu bukit, kemudian turun ke titik 0, terus turun ke lembah, kembali lagi ke titik 0 dan mengulangi siklusnya. Jadi untuk mematikan percikan apinya atau lompatan bunga apinya, itu menunggu dia ke titik 0. Jadi dia akan mati sendiri. Lebih simpel. Sedangkan untuk yang DC ini, karena pada gelombangnya dia berupa gelombang lurus, tidak melewati titik 0, maka dia memiliki rangkaian mekanis yang digunakan untuk mematikan loncatan bunga api yang lebih kompleks daripada yang AC. Lebih cenderung ke situnya untuk alasan perbedaannya. Terus ada yang tanya ini, bisa nggak mas, MCB AC ini saya gunakan untuk DC? Pertanyaannya jelas begitu. Jawabannya bisa, tapi ada tapinya ini. Tapi tidak kami sarankan. Lebih baik DC ini khusus untuk DC, yang AC ini untuk AC.
Dengan tujuan apa? Tidak ada failure maupun kegagalan perangkat untuk memproteksi sebuah sistem kita. Jadi untuk memperlama atau menambah lifetime dari perangkat kita maupun perangkat yang kita lindungi, misalnya untuk yang DC ini bisa kita gunakan untuk perangkat yang krusial, yang kritis, seperti apa? Seperti IPC maupun PLC bisa. Jadi apabila ada short circuit atau berbeban lebih, maka akan langsung trip, langsung off. Jangan sampai terjadi kondisi yang lebih lanjut atau yang tidak kita harapkan, begitu. Jadi harap diperhatikan dalam instalasi mesin bahwa MCB ini ada dua tipe, satu AC, satu DC. Harus sesuai dalam penggunaannya. Beralih ke device selanjutnya. Di sini ada sebuah device proteksi sederhana. Apa itu? Ini adalah sebuah fuse holder dari Weidmuller. Untuk fuse-nya ukuran berapa? Ukurannya ini 5x20, jadi yang kecil. Nah, jangan lupa diperhatikan bahwa jangan dilepas atau diganti fuse-nya ketika masih dialiri tegangan. Jadi untuk keselamatan sistem dan keselamatan kita semua, kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, tipis, jadi lebih mirip seperti terminal blok, tapi memiliki rumah sekring di dalamnya. Bisa dibuka seperti ini, nanti dipasang di sini untuk fuse-nya. Kita tutup gitu. Untuk ketika sudah terpasang kemudian fuse-nya putus, bisa kita lepas. Kemudian kita lepas ya, terlepas ya. Dan kita ganti fuse-nya ya. Gitu. Simpel sekali, namun bisa melindungi banyak hal. Bentuknya yang simpel ini juga mendukung untuk penghematan ruang ketika panel kita terbatas untuk ruangannya ya. Jadi untuk ruangan yang terbatas dia bisa menampung lebih banyak perangkat pengamanan. Jadi begitu teman-teman. Jadi itu tadi sebagian sharing dari kami tentang beberapa perangkat pengamanan yang biasa kami gunakan dalam membuat sebuah sistem maupun sebuah mesin, dengan tujuan untuk memberikan keamanan bagi sistem itu sendiri maupun keamanan bagi penggunanya. Sebagai info tambahan, perangkat yang di sini ini kami jual. Jadi siapapun yang berkehendak untuk memilikinya bisa hubungi kami di performamahardika.com atau di e-commerce kami di Shopee maupun di Tokopedia ada kok. Sekian dari kami. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Baik, cukup di sini. Sekian dan terima saja.